Pernah gak sih kamu lihat temen, saudara, atau bahkan kamu sendiri yang kerja dan harus menghidupi orang tua sekaligus anaknya sendiri? Buat pemandangan semacam gitu, singkatnya kita bisa sebut dengan generasi sandwich atau sandwich generation. Generasi sandwich ini berjibaku menghasilkan uang yang gak cuma buat satu atap rumah tangga saja. Bahkan, di titik tertentu mereka bisa satu paket lengkap ngurusin semua orang terdekatnya. Dari biaya berobat jalan orang tuanya yang mulai sakit-sakitan, adiknya yang perlu biaya pendidikan sampai lebih jauh lagi, ngasih uang jajan bulanan ke keponakan juga. Namun, kenapa sih milenial banyak yang terjebak di dalam sandwich generation? Kita bakal bahas setelah yang satu ini. Kenapa sih dinamain sandwich? Istilah sandwich generation mulai diperkenalkan oleh Dorothy Miller di papernya. Namun gampangnya, seseorang dibilang generasi sandwich karena tanggungan hidup mereka tertumpuk dari dua sisi. Dari lapisan atas yang harus menanggung semua kehidupan orang tua yang sudah lansia, dan dari lapisan bawah juga harus menghidupi pendidikan dan kelangsungan hidup anak mereka. Di Indonesia sendiri, di 2024 tercatat total dari semua penduduk Indonesia, 77,8%-nya adalah generasi sandwich. Tentu ini adalah angka yang sangat besar dan mengkhawatirkan. Mengingat beberapa tahun kemudian, negara kita menargetkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Apa sih penyebab adanya generasi sandwich? Banyak faktor yang membuat kita bisa kejebak di sandwich generation. Namun, masalah utama generasi sandwich bisa terbentuk dari beberapa sebab utama, yaitu kurangnya kesadaran finansial jangka panjang. Bisa saja orang tua kita dulunya punya banyak kekayaan, aset di mana-mana, namun di masa tua, harta mereka hilang tanpa jejak dan pada akhirnya mereka menggantungkan diri kepada anaknya yang fresh graduate dan baru memulai pekerjaannya. Mungkin jika mereka mendapat arahan finansial yang lebih baik di saat usia produktif, mereka bisa nyisihin kekayaannya buat perhitungan nanti di masa senjanya. Kurangnya perekonomian, bisa jadi orang tua kita juga adalah generasi sandwich yang harus menghidupi orang tuanya juga dan beberapa saudara mereka. Sampai-sampai ia tak punya uang sisa untuk ditabung. Dan akhirnya menyebabkan masa tua mereka berkekurangan secara finansial dan terpaksa juga menggantungkan hidup ke kita sebagai anaknya juga. Kurangnya support pemerintah. Selain faktor dari diri sendiri, tentu pemerintah juga sangat berperan penting buat mensejahterakan masyarakatnya di saat mereka sudah menemui masa senjanya. Banyak di negara-negara maju seperti Kanada, Swedia, Finlandia sudah menerapkan sistem jaminan hari tua dan pensiun. Jadi, pas masyarakat mereka udah menyentuh lansia, mereka gak bakal kebingungan nyari uang lagi buat kehidupan mereka di masa tua. Tidak mudah menjadi generasi sandwich. Harus menanggung beban hidup yang bertumpuk di saat teman sebaya pada sibuk flexing, healing. Bahkan, mereka bisa mencapai dan membeli semua yang mereka mau, tanpa memikirkan berapa gaji yang harus disisihin buat kebutuhan hidup orang tua. Pastinya, itu semua tidak pernah mudah. Banyak hal-hal negatif yang generasi sandwich rasakan. Depresi, anxiety, dan tekanan psikologis lain pasti sering dirasakan sama generasi ini. Beberapa hal penting lain juga terpaksa harus ditunda, kayak nunda pernikahan yang padahal dalam hal usia, mereka sudah dikatakan matang untuk memulai kehidupan baru dalam rumah tangga. Namun, karena masalah keuangan dan tabungan yang terus-terusan dicomot kebutuhan eksternal, mau gak mau itu semua harus dijeda lebih dulu. Terlebih lagi, kebutuhan urgensi lainnya yang sudah hampir sulit untuk diwujudkan, semisal membeli tanah dan rumah yang harganya tiap tahun semakin menggila. Untuk kasus lanjutan pada sandwich generation, bahkan generasi ini bisa jadi rantai tanpa putus. Sehingga jika tidak terputus rantainya, anak dari generasi sandwich juga bisa berlanjut menjadi generasi sandwich pula. Lalu, apakah lingkaran generasi sandwich bisa dihentikan? Setelah kita tahu sebab dan ciri kamu atau saudara kamu termasuk generasi sandwich, pasti bakal selalu ada solusi buat semua masalah, termasuk masalah beban pengeluaran finansial bertumpuk kayak gini. Ada beberapa cara biar kita bisa rileks dan efek jangka panjangnya biar rantai jebakan sandwich generation ini bisa terputus. Semisal memiliki tabungan konsisten setiap bulan, siapin dana pensiun buat masa tua, sisihin dana buat pendidikan anak, mencari penghasilan tambahan, mengajarkan anak mandiri finansial sampai mempersiapkan warisan. Sebagai contoh, jika kamu punya gaji 5 juta dalam sebulan, kamu bisa ambil 40% penghasilan kamu untuk kebutuhan pokok kamu sendiri, semacam belanja bulanan, internet, listrik, transport, dan yang lain-lain. Dan 30% dari penghasilanmu bisa kamu alokasikan untuk memberi, entah itu memberi orang tua, ngasih bekal ke adik kamu, atau kalau ada sisa kamu bisa berdonasi buat kemanusiaan. 15% lainnya sisihin buat menabung, yang isinya bisa tabungan wajib, atau bahkan buat tabungan pendidikan untuk anak.
Buat healing dan keinginan lainnya juga, kamu bisa pisahin 10% dari penghasilan kamu. Entah itu buat jajan, jalan-jalan, dan hiburan lain yang kamu inginkan. Untuk proteksi, kamu bisa nyisihin sisanya yang 5% buat dana BPJS dan juga asuransi lainnya. Bagi kamu yang lagi hidup di fase ini, tetap semangat ya, ceritain yuk pengalamanmu di kolom komentar.